Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan di pertemuan ketiga termodinamika 2, materi termodinamika larutan, saya ambil dari example 10.5 di buku Smith-Vanes edisi ke-6. Example 11.5, salah, bukan 10.5. 11.5 dari Smith-Vanes. Untuk H2O pada temperatur 300 derajat Celcius dan tekanan sampai 10.000 kilopascal atau 100 bar, hitunglah nilai fugasitas komponen I atau fugasitas dari air dan koefisien fugasitas dari air ini dari data yang ada di steam tabel, dan gambarkan grafiknya antara fugasitas versus tekanan. Jadi pada soal yang ini, pada kasus ini kita diminta untuk membuat grafik antara fugasitas versus tekanan pada suhu 300 derajat Celcius. Komponennya adalah I-nya adalah air atau H2O, sehingga karena datanya H2O, data-datanya bisa kita ambil dari steam tabel. Nah, kan di sini kita tahu suhunya 300 derajat Celcius, kemudian kita diminta memplotkan terhadap tekanan sampai 10.000 kilopascal. Kita diminta buat grafik, di sini fugasitas, sini tekanan. Obviously karena dia grafik, jadi dimulai dari tekanan serendah mungkin. Tekanan serendah mungkin dari 0, tapi kita lihat dari steam tabel. Data di steam tabel pada tekanan serendah mungkin itu berapa? Ini adalah steam tabel, saturated steam, tapi kita cari tekanan serendah mungkin, berarti kita cari di superheated steam pada suhu 300 derajat Celcius. Superheated steam 250, cari 300, ini 300. Tekanan paling rendah di sini untuk 300 adalah 1 kilopascal. Ini untuk 300 temperatur 300 derajat Celcius, tekanan yang data di steam tabel, tekanan yang paling rendah yang diketahui adalah 1 kilopascal. Jadi P yang pertama, P yang kita plotkan yang pertama pada P sama dengan 1 kPa. Karena tekanannya sangat rendah, hampir ke 0 kan, 1 kPa. Jadi bisa kita anggap bahwa P1 kPa ini, kilopascal ini, mendekati keadaan ideal. Sehingga di sini data pertama kita untuk plotting fugasitas dan tekanan kita ambil pada tekanan 1 kPa, karena di situ tekanan paling rendah yang ada di steam tabel, dan tekanan ini karena sangat rendah mendekati keadaan ideal. Jadi bisa kita anggap ini adalah ideal gas. Kemudian data yang kedua, pada yang paling tinggi kan nanti 10.000 kPa ya diminta. Kemudian data yang kedua kita ambil pada tekanan keadaan saturated. Kita ambil pada P saturatednya. Berapa tekanan saturatednya pada temperatur 300 derajat Celcius? Kita cari lagi di steam table. Karena cari saturatednya, jadi kita cari di saturated steam. Nih,
saturatednya pada tekanan 8592,7. Berapa tadi? 8592, P saturated kedua pada P saturated 8592,7 kPa. P saturated ini 8592,7 kPa. P saturated ini menandakan bahwa karena di sini menandakan tekanan uap jenuh, berarti ke sini ini adalah fase uap, dan setelah tekanan saturated, karena pada temperatur yang sama loh ya, ini tekanan temperaturnya konstan, sehingga pada temperatur yang sama, jika tekanannya dinaikkan, maka fasenya akan berubah menjadi fase liquid. Sehingga yang ketiga pada tekanan 10.000 kPa, kita sudah tahu bahwa pada tekanan ini fasenya adalah fase liquid. Nah, pada P saturated ini campuran uap cair, dan pada 1 kPa ini adalah fase gas. Jadi yang ketiga kita ambil yang ketiga kita ambil pada P sama dengan 10.000 kPa, di mana pada fase ini adalah fase liquid. Kemudian karena datanya masih 3, kita tambah satu lagi datanya, tekanan di antara gas ideal dan saturated, di mana fasenya adalah fase uap. Jadi kita ambil, terserah mau ambil berapa aja, bisa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, terserah. Saya di sini ambil 4000 kPa aja. Sama seperti contoh yang ada di buku, 4000 kPa. Jadi fasenya adalah fase gas atau uap. Jadi kita akan mencari fugasitas pada tekanan-tekanan berikut. Pada 1 kPa di mana dianggap mendekati keadaan ideal, pada 4000 kPa di mana fasenya adalah fase gas atau uap, dan pada tekanan saturated di mana isinya ada campuran uap cair, dan yang terakhir pada 10.000 kPa di mana fasenya sudah mencapai fase liquid seluruhnya. Penyelesaian ya. Untuk menghitung fugasitas, kita menggunakan persamaan menghitung fugasitas. Erat hubungannya dengan perhitungan dari energi Gibbs, di mana energi Gibbs komponen I adalah tau I sebagai fungsi dari temperatur ditambah dengan RT ln Fi. Ini adalah pada tekanan tertentu. Sedangkan energi Gibbs pada untuk keadaan ideal mendekati ideal. Tadi kan bukan ideal ya, mendekati ideal. Mendekati ideal kita tandai dengan bintang. Jadi kalau tadi ideal kan kita gunakan superscript IG, tapi karena di sini hanya keadaan mendekati ideal, kita gunakan subscript bintang aja. Jadi KI star sama dengan tau I sebagai fungsi T ditambah RT ln Fi star.
Selisih antara kedua persamaan ini, persamaan energi Gibbs, kita gunakan untuk mencari nilai fugasitas. Jadi kita gabungkan kedua persamaan ini, GI dan GI star, kita dapatkan persamaan untuk menghitung fugasitas. Ln Fi per Fi star sama dengan 1 per RT dikali energi Gibbs komponen I atau air dikurangi energi Gibbs pada keadaan mendekati ideal. Persamaan ini untuk menghitung fugasitasnya. Tapi energi Gibbs bisa kita definisikan, energi Gibbs adalah entalpi dikurangi Ts, Hi dikurangi Tsi. Begitu juga untuk GI star sama dengan Hi star minus Tsi star. Kita substitusikan kedua persamaan ini ke persamaan untuk menghitung fugasitas, sehingga kita dapatkan persamaan ln Fi per Fi star sama dengan 1 per RT. T-nya bisa dikalikan dengan T di sini, jadi T-nya hilang aja. 1 per R dikali dengan Hi minus Hi star per T dikurangi dengan Si minus Si star. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai fugasitas. Dari mana nilai H dan S-nya? Nilai H dan S-nya kita dapatkan dari steam table. Ini persamaan untuk menghitung fugasitas. Sekarang kita lihat lagi pada tekanan baja yang akan kita cari fugasitasnya. Yang pertama pada tekanan mendekati ideal. Kebesaran nggak sih? Pertama kita cari pada fugasitas pada T mendekati ideal atau P sama dengan 1 kPa. Karena keadaan yang mendekati ideal, bisa kita asumsikan bahwa keadaan ini adalah keadaan mendekati ideal, sehingga fugasitas pada P mendekati ideal karena dianggap mendekati ideal, Fi star, karena tadi kita tuliskan bahwa yang mendekati ideal kita simbolkan dengan star, di Fi star nilainya adalah sama dengan tekanannya, jadi 1 kPa. Ini adalah fugasitas pada P mendekati ideal, di mana koefisien fugasitas pada kondisi ideal nilainya adalah 1. Jadi pada yang pertama, fugasitas pada P mendekati ideal atau P sama dengan 1 kPa, kita asumsikan bahwa keadaan ini adalah keadaan ideal, sehingga pada perhitungan fugasitas ini kita ikuti dengan rule keadaan ideal, di mana fugasitas pada keadaan ideal koefisien fugasitas pada keadaan ideal nilainya 1, sehingga karena rumusnya koefisien fugasitas I sama dengan Fi per P, jadi karena Vi nya adalah 1, jadi nilai P sama dengan nilai fugasitasnya. Jadi fugasitasnya nilainya sama dengan P yang diketahui, yaitu 1 kPa.
Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita menghitung fugasitas pada P sama dengan 4000 kPa atau fase gas atau uap. Ini kita sebut dengan persamaan A. Jadi kita menggunakan persamaan A ini untuk menghitung fugasitas pada P sama dengan 4000 kPa. Dari persamaan A ini diminta untuk mencari entalpi I. Entalpi I berarti entalpi pada tekanan 4000 kPa, kemudian HI star berarti ini entalpi pada 1 kPa, dan SI pada 4000 kPa, dan juga SI star. SI star adalah entropi pada P sama dengan 1 kPa. Jadi kita cari data-datanya. Yang pertama kita cari HI star dan SI star. Kita cek steam table pada 1 kPa karena ini star pada P sama dengan 1 kPa. Kita ke bawah lagi ke superheated. Di mana? Oh, ini. Pada P sama dengan 1 kPa pada temperatur 300 derajat Celcius, HI starnya adalah 3076,8, kemudian entropinya adalah 10,3450. Satuannya apa? Kita cek satuannya di atas. Ada enggak? Satuannya untuk entalpi adalah kilojoule per kilo, untuk entropi kilojoule per kilo per Kelvin. Jadi kita pakai yang pertama untuk HI star dan SI starnya adalah data dari steam tabel untuk superheated pada temperatur 300 derajat Celcius dan tekanan 1 kPa. Kita kembali, kita tuliskan HI starnya adalah 3076,8 tadi apa sih? Kilojoule per lupa. Kilojoule per kilo ya. Kilojoule per kilo, atau bisa kita tuliskan karena kilojoule per kilo, atau bisa juga 3076,8 joule per gram, sama. Kemudian untuk SI starnya tadi 10,3450 joule per gram per Kelvin. Satuan temperaturnya pakai Kelvin ya di sini. Kita udah tahu HI star dan SI star. Sekarang kita cari untuk HI dan SI pada tekanan 4000 kilopascal. Pada 4000 kilopascal. Jadi ini data pada saat 1 kPa. Pada 4000 kilopascal nilai HI sama dengan dan SI sama dengan. Sekarang kita cek P-nya pada 4000 kPa. Dan temperaturnya 300 derajat Celcius. Empat ribu jauh ya. 4000 tadi ada 4000 temperaturnya berapa? 3100
300 yang baris ketiga 4000 yang ini. Ini bukan sih, tadi kolom keberapa? 300 itu 1 2 3 4 5 6, kolom ke 6 1 2 3 4 5 6. Kok beda? Kayaknya ini bukunya yang salah. Di sini saya cek di buku Sutulhana 6 edition, ini tuh harusnya menggeser, dia bergeser ke kiri, jadi yang benar adalah data yang ini. Jadi pada baris terakhir yang 4000 kPa ini datanya yang benar yang ini, 2962,0 dan 6,3642. Cek di buku kalian, di buku sendiri, ini itu Sutulhana tahun 2018. Saya cek di buku yang 6 edition, harusnya yang di sini itu harusnya kosong dan yang baris ini geser ke kiri semua. Jadi yang ini tuh harus ada datanya, harusnya ada datanya. Kayak bukunya yang salah. Cek di buku kalian, yang benar ada 2962 ini. Yang ini pada 4000 kPa dan temperatur 300 derajat Celcius. HI-nya adalah berapa tadi? 2962,0 Joule per gram, dan SI-nya adalah 6,3642 Joule per gram Kelvin. Ini pada 4000 kPa. Sekarang udah tahu berapa nilai HI, HI star, SI star. Jadi sekarang tinggal kita masukkan persamaan ini untuk menghitung fugasitas pada 4000 kPa. Jadi ln FI per FI star sama dengan 1 per R HI minus HI star per T dikurangi SI minus SI star. Ln FI per FI star tadi berapa? Nilainya 1 kPa. FI per 1 sama dengan R nya, satuannya adalah, lihat di appendix A ya, nggak salah karena satuan R itu beda-beda, 8,314 Joule per mol Kelvin. Karena di sini satuannya adalah mol, jadi harus kita kalikan dengan berat molekulnya. Berat molekul air adalah 18 gram per mol. Karena di sini satuannya ini gram, di sini satuannya mol. Jadi harus kita kali dengan berat molekulnya. Di HI adalah 2962,0 dikurangi dengan HI star 3076,8 dibagi dengan temperaturnya. Temperaturnya dalam Kelvin, jadi 573,15 dikurangi dengan SI minus SI star. SI nya adalah 6,3642 dikurangi dengan SI star nya 10,3450. Hasilnya adalah 8,1917. Jadi karena ini masih ln FI per 1, jadi FI per F nya adalah FI per FI star atau per 1 sama dengan eksponen dari 8,1997 3611. Jadi FI sama dengan 3611, satuannya adalah kPa. Jadi ini pada tekanan 4000 kPa
nilai fugasitasnya adalah 3611 kPa. Ini sudah ketemu yang P4000 kPa. Sekarang kita cari fugasitas pada kondisi saturated dengan cara yang sama. Fugasitas pada P saturated sama dengan 859,7 kPa. Sama kita cari HI saturated dan SI saturated-nya. Karena cari nilai saturated, jadi sekarang kita cari pada tabel saturated steam. Naik lagi. Nih, pada saturated steam pada temperatur 300 derajat Celcius, nilai H-nya adalah, nih kan di sini entalpi, ada entalpi saturated liquid, ada entalpi saturated evaporation, dan entalpi saturated vapor. Yang mana yang kita ambil? Kita ambil entalpi untuk saturated vapor dan saturated vapor, dan entropinya pun sama untuk saturated vapor. Kenapa saturated vapor? Karena tadi persamaan yang digunakan untuk vapor, dan juga pada ini kan untuk keadaan pada saat evaporasi dengan cold. Di sini saturated liquid. Tadi sudah dipelajari bahwa kalau liquid yang digunakan adalah persamaan pointing, dan tadi bukan persamaan pointing, jadi yang kita pakai ada saturated vapor-nya. Kita substitusikan persamaan nilai saturated vapor ke fugasitas berapa ya tadi? 2751 joule per gram, dan SI saturated-nya adalah 57081 joule per gram dikali Kelvin. Persamaan ini sama seperti persamaan yang sebelumnya, jadi menggunakan persamaan A ini, ln FI per FI star dimasukkan dengan cara yang sama, kita dapatkan nilai fugasitasnya adalah 6738,9 kPa. Kemudian berapa nilai fugasitasnya? Fugasitasnya atau fugasitas saturated, di sini juga saturated ya. Saturatednya adalah F per P. Jadi F saturatednya 6738,9 dibagi dengan 8592,7, hasilnya 0,784. Yang di atas belum dihitung, yang di atas di sini belum dihitung. Koefisien fugasitas adalah F per P. F-nya adalah 3611 dibagi dengan P-nya 4000. Hasilnya VI adalah 0,9028. Yang terakhir, fugasitas pada P sama dengan 10.000 kPa.
pada keadaan ini P sama dengan 10.000 kPa, ini sudah keadaan di atas tekanan saturated, sehingga kita bisa tahu bahwa pada saat tekanan ini 10.000 kPa, fasenya sudah fase liquid seluruhnya. Sehingga ketika kita di-link dengan sistem yang 100% liquid pada komponen murni, kita nggak lagi menggunakan persamaan A ini, persamaan yang diturunkan dari energi Gibbs, tapi sekarang kita gunakan persamaan untuk pointing factor. Pointing factor persamaannya adalah, saya juga nggak hafal persamaannya, Fi sama dengan koefisien fugasitas pada keadaan saturated dikali dengan Pi saturated, ini P ya ampun jelek banget tulisannya, yang sabar ya yang baca, dikali dengan Pi saturated dikali lagi dengan eksponen VL dikali dengan P minus Pi saturated per RT. VI saturated ya tahu 0,784. Jelek banget tulisannya. .784 dikali dengan PI saturated adalah 8592,7 kPa dikali eksponen dari VL kali P minus PI saturated per RT. VL nya kita cari lagi di di steam tabel untuk saturated steam. VL nya spesifik volume pada saturated liquid adalah 1,404 pada 300 derajat Celcius. Saturated liquidnya spesifik volumenya 1,404, satuannya cm cubic per gram, 1,04 cm cubic per gram. Dan kita nggak bisa langsung masuk ke situ. Untuk VL nya adalah 1,404 cm cubic per gram. Kita ubah jadi satuan mol. Kenapa? Karena yang lain satuannya mol. Untuk R-nya, ini untuk R-nya tadi kan 8,314, satuannya mol. Jadi harus kita ubah VL-nya bukan lagi satuan gram tetapi kesatuan mol. Jadi 8,314 itu satuannya mol. Jadi kita kalikan dengan berat molekul 0,15 sama dengan 25,28 cm cubic per mol. Baru kita masukkan persamaan VL yang satuannya sudah kompleks ini ke VL 25,28 cm cubic per mol dikali dengan P minus PI saturated. P nya adalah 10.000 dikurangi dengan PI saturated nya 8592,7 per R dikali dengan T nya dalam Kelvin, 8,314 dikali 573,15 sama dengan final dihitung hasilnya adalah 67,5
6078,9,4 kPa. Fi nya sudah tahu, sekarang kita hitung koefisien fugasitasnya. Fi per P, Fi nya 6789,4 dibagi dengan tekanan totalnya 10.000 sama dengan 0,6789. Ini adalah hasil akhirnya untuk fugasitas untuk plot fugasitas terhadap tekanan. Jadi kita recap sedikit bagaimana kita menghitung fugasitas versus tekanan. Yang pertama, kita hitung fugasitas pada tekanan yang mendekati keadaan ideal, di mana pada keadaan ideal tekanannya adalah di sistem tabel tekanannya paling rendah adalah 1 kPa. Jadi kita ambil tekanan ini sebagai tekanan yang mendekati ideal. Jadi karena tekanan yang mendekati ideal, sehingga fugasitas nilainya sama dengan tekanannya. Kenapa? Karena nilai koefisien fugasitas pada keadaan ideal nilainya adalah 1. Jadi pada keadaan ideal Vi nya adalah 1 dan fugasitasnya nilainya sama dengan tekanan P nya. Jadi sama dengan 1 kPa. Kemudian kita ambil satu lagi, yang kedua kita ambil tekanan di mana fasenya masih berada pada fase uap. Jadi kita ambil pada tekanan 4000 kPa, kita cari nilai H dan S nya, entalpi dan entropinya, kita substitusikan ke persamaan A, kita dapatkan nilai fugasitasnya. Tekanannya 4000 kPa, fugasitasnya fugasitasnya adalah 6,611 dan Vi nya koefisien fugasitasnya 0,9028. Kita lihat bahwa koefisien fugasitasnya semakin lama semakin turun dengan bertambahnya tekanan, dan fugasitasnya pun nilainya berbeda dari tekanannya semakin rendah. Kemudian yang ketiga, kita cek lagi pada keadaan saturated. Pada keadaan saturated tekanannya adalah 8092,7 kPa, fugasitasnya kita dapat, dan VI saturatednya, koefisien fugasitas pada keadaan saturatednya 0,784. Jadi semakin tinggi tekanannya semakin rendah fugasitasnya. Yang terakhir, kita menghitung fugasitas pada tekanan 10.000 kPa, di mana kita tahu tekanan yang lebih pada temperatur yang sama, jika tekanannya lebih besar dari tekanan saturatednya, berarti fasenya adalah fase liquid. Hingga karena tekanannya adalah pada fase liquid, kita sudah tidak lagi pakai persamaan tadi yang di atas. Kita gunakan persamaan yang kita gunakan untuk liquid murni, yaitu pointing factor. Jadi kita masukkan pointing factor, nilainya membutuhkan nilai VI, koefisien fugasitas dan tekanan saturated, dan juga nilai VL. Jangan lupa cek satuannya, jadi kalau bisa tulis satuannya sehingga kalian bisa ngeh kalau ada satuan yang berbeda. Jadi di sini VL itu satuannya masih gram, sedangkan R-nya satuannya mol. Jadi harus dikali dengan berat molekul. Kita dapat fugasitas pada tekanan 10.000 kPa dan koefisien fugasitasnya semakin lama semakin rendah. Ini adalah perhitungan untuk mencari nilai fugasitas untuk komponen murni. Jadi di sini hanya diminta komponen murninya adalah air atau H2O, dan H2O kita bisa dapat data-datanya, data energi, data entropi, data entalpinya, data volume molarnya di steam table. Jadi kalau kita punya kasus yang melibatkan air, kita bisa langsung menghitung fugasitasnya dari steam table. Tetapi kalau kita dapat kasus di mana komponennya bukan komponen air, misalnya kita dapat CO2 atau gas-gas yang lain, nggak ada kan table buat CO2 atau gas yang lain, ini nggak. Kalau kita dapat kasus untuk selain H2O, selain air yang nggak bisa ada steam table-nya, ada tabelnya, kita gunakan persamaan virial
virial equation of state atau cubic equation of state. Jadi perhitungan ini yang menggunakan steam table ya jelas karena dia steam table hanya berlaku untuk komponen air. Selain itu kita gunakan equation of state, bisa itu virial equation of state maupun cubic equation of state ataupun juga korelasi umumnya. Jadi ada 3 cara untuk menghitung, ada berbagai cara untuk menghitung nilai fugasitas, intinya seperti itu. Dan jika diketahui H2O bisa digunakan steam table. Selain H2O, gunakan virial equation of state atau korelasi umum atau cubic equation of state. Sudah 40 menit. Terima kasih atas perhatiannya yang menyimak dari awal sampai akhir. We meet again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.